Bapak Ibu, nama saya Andi Prawaksono. Saya dari Rumah Nutrisi Nutrition Club. Hari ini saya ada tugas untuk melakukan survei sarapan sehat. Bisa minta waktunya sebentar, sebentar, duduk di sini biar kelihatan enak. Nah, untuk survei sarapan sehat itu apa? Survei sarapan sehat itu adalah apa yang kita rasakan saat ini dengan hasil sarapan kita selama ini. Jadi sarapan kita selama hari ini itu apa, besok apa, itu kadang saat ini kita mengalami gangguan kesehatan. Bapak Ibu ini pernah tidak mengalami gangguan kesehatan, entah terasa pusing. Pusingnya bukan karena mikir cicilan loh ya, bukan loh ya. Ya, hatinya deg-degan, bukan deg-degannya mergo ditagih utang enggak ya. Seperti tangannya kram, pegel-pegel, atau mungkin ada yang lain. Untuk masih kita jadi nom ganteng gitu. Nah, jenengan punya keluhan masalah kesehatan apa mboten, Mas? Alhamdulillah punya nih. Napa nih, Mas? Sering kram. Sering kram ya. Kram itu kalau lama-lama bisa keramas, Mas. Ya, tapi kalau Masnya ini yang ganteng sering kram, kok usianya masih muda seperti ini, itu tanda-tanda sudah ada gejala-gejala tidak baik. Mungkin Mbak E sing ini. Ya ini, Mbak E ini sing masih muda, belia, cantik, menawan hati, nggih, rupawan, sekali melihat langsung jantungan, nggih. Nah, ini Mbaknya ini punya keluhan kesehatan apa mboten? Punya, Pak. Napa niku? Diabetes, Pak. Diabetes, ya Allah ya Rabbi, Mbak. Ayo ini kok diabetes, Mbak. Ya Allah Gusti. Enggak apa-apa. Diabetes itu penyakit tidak menular. Jadi jenengan dekat pun tidak akan ketularan. Tidak masalah. Itu penyakit karena dari dalam atau namanya PTM, penyakit tidak menular. Seperti masih yang ini. Mungkin Mbak yang lainnya apa, Mbak? Jenengan sebelah. Saraf kejepit asam lambung. Itu Mbaknya yang sebelah ya? Pusing ya. Pusingnya 2 kali berarti gitu. Terus Mbaknya apa itu, Mbak? Asam lambung. Mbaknya? Keramas, seperti masih. Ya betul kan? Ini keramas sama ini banyak ini. Ya, dari semuanya yang jenengan sampaikan itu pada dasarnya adalah keterkaitan dengan sarapan pagi kita, keseharian kita, pola makan kita, yang kita makan, yang masuk ke dalam tubuh kita, itu yang akan bertumbuh di tubuh kita, yang menjadikan kita sakit, kita menjadi sehat dari yang kita makan setiap hari. Nah, kira-kira ini panjenengan semua, Anda semua, ini kalau saya berikan solusi bagaimana sarapan atau pola makan yang sehat, kira-kira mau apa tidak? Gratis, Mas. Yo gratis, ah. Ini maunya mau sungguh-sungguh atau mau banget? Oh ya. Ya. Iya. Ini guys. Ini akan saya sampaikan karena hari ini saya ada tugas yang harus saya sampaikan karena kewajiban saya menyampaikan ini supaya masyarakat dan sekitarnya itu sehat. Karena saya kan ini dari gerakan masyarakat sehat. Karena menurut survei orang Indonesia itu banyak pernah diabetes. Mungkin orangnya manis-manis mungkin ya. Iya, seperti Mbak E masih seperti itu. Oke. Nah, sarapan yang sehat itu ada beberapa konsep. Ya. Di sini ada gambarnya. Yang pertama, Saya ada dari sana. Ben kono ketok. Oh, Video ben ganteng ya. Oh iya, siap. Sama tadi di sini. Nah. Mas Roland ada di sana. Sini ada. Terus tadi. Serius, lihat. Ini Mas Jusiti kan ketok. Mas Roland geser sih Mas Roland. Mas Jom. Oh, lu juga kipas. Nah, ganti lagi geser nih. Mak Bibin itu apa pengen. sudah Bapak Ibu bisa saya lanjutkan nggih? Mungkin ada geser sedikit mungkin gegere kesel.
Iya kamu, selanjutnya tidak apa-apa ya. Tapi jangan bersandar ya, nanti kalau sandarannya itu bukan pasangannya ada ya. Ya, selanjutnya gitu Bapak Ibu saya lanjutkan. Konsep yang pertama itu adalah sarapan yang menghasilkan tenaga. Jadi kalau Bapak Ibu setelah sarapan biasanya rasanya apa? Kenyang ya? Kenyang. Setelah kenyang itu apa yang dirasakan? Duh, baru sarapan kok malah ngantuk. Lapar lagi. Nah, ini tanda-tandanya sarapannya itu ada yang kurang tepat jadi tadi Mas. Jenengan ibaratnya nih, kalau yang punya mobil, punya aki mobil, kalau pagi hari mau di starter mobilnya tidak bisa, oh akinya harus dicharger dulu baru bisa. Setelah dipakai nanti siang mau pakai lagi mobil lagi di starter lagi tidak bisa. Yang lama-lama dibanting itu pintu mobilnya atau aki mobilnya Mas kira-kira. Dibanting apa ya? Itu sama. Jadi kalau kita misalkan punya HP, kita charger ya. Setelah itu kalau HP yang canggih nih Mas ya, biasanya itu nyarjernya lama, makainya sebentar atau nyarjernya sebentar, makainya lama. Nyarjernya sebentar, makainya iya, karena kan kita sibuk. Kalau nyarjernya lama kan HP-nya tidak bisa dipakai. Sama, kalau kita sarapan kita itu tidak bisa menghasilkan tenaga, ibaratnya kita tuh di charger makan banyak sekali, baru lemes ngantuk. Kalau saya ketemu dokter kemarin katanya itu kenyangnya pura-pura, tidak sungguh-sungguh, ngapusi. Ketoknya waras di tenaga sedilu entek. Ketoknya kebut HP-nya full sedilu entek baterainya sedikit-sedikit habis. Kan mengganggu aktivitas kita. Jadi ini sarapannya kurang tepat. Berarti yang tepat apa-apa Bapak Ibu menghasilkan tenaga. Wah, pintar semuanya ya. Terus yang kedua, sarapan ada konsep yang kedua. Sarapan yang kedua itu konsepnya adalah mencukupi kebutuhan air. Kenapa kita mencukupi kebutuhan air? Karena sebagian besar tubuh kita 70-80% itu terdiri dari air. Jangan percaya tubuhnya ada airnya. Di mana? Nangis aja. Betul sekali, betul itu nangis ada airnya. Apalagi di mana airnya? Pipis ada airnya. Itu adalah air yang keluar. Saya tanyakan ini air yang di dalam. Oh, iya, masih itu pintar kalau bisa jadi itu, ya. Air di dalam tubuh kita, ya. Karena apa? Kalau di dalam tubuh kita itu kekurangan air, secara medis itu katanya dehidrasi. Jadi kan pernah kalau ada orang sakit datang ke ICU, yang pertama setelah dicek ditancap nona awak, digantung namanya apa Mas? Isinya apa Mas? Cairan kan? Supaya setelah diinfus saya kadang sehat. Nah ini orang-orang ya. Loh kalau sehat lagi diinfus saya karena cairannya tercukupi. Iya seperti itu. Coba jangan kalau cairannya tercukupi. Karena di dalam tubuh kita itu kan ada ada darah, bentuknya itu cair. Karena untuk naik turun sari-sari makanan, menghantarkan sel makanan ke seluruh tubuh itu menggunakan darah. Yang kedua itu adalah di bawah kulit kita, di daging kita. Jenengan kalau misalkan membeli daging itu kalau pertama kalau mentah kan masih lembek Mas. Tapi kalau sudah dimasak kan keras. Itu kan airnya hilang. Ya sama seperti tubuh kita, otak kita Mas. Itu ada semuanya dari cairan. Makanya kalau kurang cairan kadang jenengan ngeblend. Lama lupa ya. Cairannya di otak kurang. Mana Mas? Ada udah ini gak aku. Ya. Ya karena sudah tidak ada cairan yang mengalir ya. Kalau meninggal seperti itu, pertama lemes lama-lama jatuh. Luar biasa Mas ini pengamat survei luar biasa. Berarti yang kedua berarti apa tadi? Air. Ya cukup air. Luar biasa Bapak Ibu
semuanya. Masnya singkatnya juga luar biasa ini. Jawab terus pokoknya. Nah, yang ketiga ini membuat kadar gula darah stabil atau glikemik indeksnya selalu stabil normal atau rendah. Nek cara wong Jawa itu gulane ora munggah mudhun. Nah, apa bisa Mas gula itu naik turun? Loh, bisa. Wong harga di pasar gula bisa naik turun Mas. Apalagi ini gula darah. Loh, coba bayangkan ya. Jenengan kalau harga gula naik, jenengan misalnya jualan kopi kan menggunakan gula. Belum muga kaget apa Mas? Kan waduh ini piye dibeli kopi. Bingung apa Mas? Bingung. Itu kalau gula yang di luar tubuh jenengan. Kalau gula di dalam tubuh jenengan tuh naik Mas, bukan bingung Mas, rumah sakit, ambulan, terakhir mungkin bisa di kuburan. Ngerti ya orang Mas? Ini sangat membahayakan kalau gula di dalam tubuh. Ya iya, saya ini juga takut. Makanya ini saya sampaikan konsep yang ketiga ini gula darahnya harus selalu stabil atau rendah. Ciri-cirinya gini. Kalau jenengan setelah makan atau habis makan ini ya, kadang kita lapar lagi. Terus itu karena apa? Yang kita konsumsi itu karbonnya itu karbohidrata. Jadi gula darahnya cepat naik. Jadi kalau misalkan jenengan atlet lari, kalau mau cepat dapat tenaga, misalnya makan pisang atau makan gula lah gampang seperti itu. Jadi mudah juga menjadi kalori. Akan tetapi ketika kita gula darah tinggi di tubuh kita itu ibaratnya ada rahasianya. Sama kalau gula di luar itu tinggi mesti ada operasi pasar. Iya Pak Mas? Oh gulanya regane larang, oh pemerintah turun operasi pasar, sampai yang ngatur harga tinggi dicekel dan sebagainya. Sama kalau gula darah tinggi Mas, yang bekerja polisinya itu apa? Pankreas misalnya insulin. Jadi insulin ini bekerja, pankreas kerja, gula darah tinggi seperti itu. Polisinya juga kerja kabeh Mas. Tapi setelah pankreas ini bekerja, insulin dihasilkan banyak sekali. Gula darah kita menjadi turun, kita rasanya lapar. Akhirnya noleh ana gorengan disaut, mendoan disaut, keripik disaut, ana tanggone ayu. Maksudnya tanggone ayu itu jualan Mas, bukan orangnya yang disaut. Tiba-tiba kok gercep ya orang-orang itu luar biasa. Iya, yang disaut bukan itu, yang diambil itu adalah makanannya beli. Maksud saya seperti itu. Nah itu terjadi karena apa? Gula darah kita tinggi. Nah, ketika rendah, pankreas tidak bekerja, insulin santai. Tapi ketika rendah kita lapar, makan lagi. Pencernaan kita itu lagi baru dikain. Ibu-ibu misalkan kalau sudah dikasih lagi sama bapaknya, kadang yo wis kok tahu dah. Ya, ini sama pencernaan kita tuh kayak gitu. ini kalau tertawa ini berarti senengannya ngemil ini. Ya. Seperti itu. Jadi bapak-bapak ibu-ibu kalau merasa kok kenyang terus pengen makan lagi itu karena apa? Gulanya saat itu turun. Jangan makan lagi, gulanya naik lagi. Lapar lagi, makan lagi, pankreas kerjanya terus, pencernaan kerjanya terus. Yang berbahaya itu lama-lama aus, pankreas tidak ada yang jual. Nah, kalau mau beli ada donor pankreas itu aja kalau orangnya mau mati. Ya, Mas daripada saya ini tidak bermanfaat biar pankreas saya donorkan kan bisa saja. Dia sebelum dia mati dia berwasiat seperti itu. Oh ya. Itu berarti kalau ada seperti itu kita masih untung ada yang donor pankreas. Kalau tidak ada kan tidak ada spare part-nya. Ngeri apa serem Mas? Iya, medeni. Iya. Yang ketiga tadi apa Bapak Ibu? Menjaga gula darah keadaan normal. Dan yang keempat ini yang paling penting, yang memperempat inti dari semua ini tadi.
Yang keempat itu adalah memberikan nutrisi ke 100 triliun sel tubuh kita. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kuku itu ada triliunan sel. Ada 100 triliun sel di dalam tubuh kita. Kalau sel tubuh kita itu semuanya tidak pernah kita beri nutrisi. Misalkan 1 miliar itu banyak apa enggak? Banyak. 100 miliar itu banyak apa enggak? Kalau disuruh memberi makan 100 miliar orang misalkan, itu kan suwe-suwe pakai itu tak pangan kabeh wong 1 miliar. Tapi di sel kita itu jumlahnya lebih banyak lagi. 100 triliun. Lah kira-kira kalau panjenengan semua bisa enggak ngasih makan semuanya itu setiap hari? Dan enggak cukup. Tapi karena tidak cukup itu, sel tubuh kita itu ada yang rusak, ada yang mati. Karena sel tubuh itu bagian terkecil dari tubuh. Kalau selnya rusak, mati, maka jaringan tubuhnya rusak, organnya nanti rusak, kesehatan jenengan akan terganggu. Contohnya tanda-tandanya piye Mas, gampang. Kadang ada sing penuaan dini. Ya, umure mbak-mbak ning rumahnya kaya mbok-mbok. Kan ada sing asline jebrondrong ya. Sing guane asline malah kaya mbah-mbah, kaya aki-aki. Kan seperti itu ada. Penuaan dini itu terjadi karena sel kita itu rusak. Seperti mbak tadi yang dikena gula darah tinggi, diabetes, pankreasnya rusak. Ada yang rambutnya itu rontok dengan sendiri karena sel kanker. Karena apa? Loh, sel kanker itu rambut bisa brodol dhewe lho, Mbak. Dengan diabetes sel rambutnya rusak bisa brodol jungkatan bedino rambutnya entek dhewe. Botak dhewe. Dino apa ya rambutku kok botak? Karena itu tadi kurangnya nutrisi dari dalam tubuh panjenengan. Nah, itu semua konsep sarapan sehat itu tadi itu akan saya berikan apabila jenengan mau datang ke rumah nutrisi saya. Mumpung ini ada promo. Gimana itu Mas? Loh, kok di mana? Gini, ini kan uangnya Aki Saya ini Aki dari tekor Mbak Kantor. Ya, iya tekor. Karena kan ini kan terbatas. Ini saya hanya melakukan survei. Ini hanya yang benar-benar mau. Siapa yang benar-benar mau bisa tunjuk jari. Aduh, iki. Gini aja. Ini kan saya vouchernya terbatas. Nanti saya berikan beberapa voucher 1 atau 2 atau 3. Nanti bisa patungan. Dan di rumah ini yang punya istri, punya suami, punya saudara atau tetangga yang mungkin membutuhkan informasi dari saya ini atau mau jenengan ajak ke arah sehat, diajak aja langsung ke sana. Di sana nanti ada body scanner dengan di check up gratis. Jenengan kalau check up ke rumah sakit bayar apa enggak? Dan di sana gratis ada alatnya. Kalau tidak mau datang ya rugi, terserah jenengan. Tapi kalau mau datang di sana ada namanya body scanner. Dengan nanti tahu alatnya, dicek komposisi tubuhnya. Jadi tahu sakitnya apa. Sing dimakan apa yang ngerti, sing diombe sepiro ngerti. Alatnya itu canggih luar biasa. Kalau jenengan mau datang ke sana, saya berikan vouchernya. Nah di sini supaya kalau datang ke sana panjenengan itu tidak nyasar, saya minta nomor HP. Ini nomor HP-nya siapa? Salah satu aja. Nanti tak berikan ke jenengan saja vouchernya. Besok teman-teman jenengan datang dengan jenengan. Pokoknya kalau tidak jenengan datang dengan jenengan, saya anggap tidak bisa ikut. Walaupun sampai di sana tak tolak Mas. Ini tak voucher tak kasihkan masing-masing namanya siapa? Mas Kevin ya, Mas Kevin nanti tak berikan Mas Kevin. Saya minta nomornya Mas Kevin. Besok yang mau datang rombongan sama Mas Kevin nggih janjian. Oke? Siap? Nah, ini vouchernya. Vouchernya ini. Ya. Ini tempatnya
Ada alamannya di situ mas, ada rukonya. Nanti saya share mas, minta nomornya dulu ya mas Dewi. Nomornya ya